Selamat datang di Teluk Saleh, teman. Di sini ada spesies ikan terbesar di dunia. Si hiu paus yang ukurannya besar sekali. Panjangnya aja bisa lebih dari 10 meter dan beratnya sekitar 12 ton. Aku dan kawan-kawan sudah terbiasa berenang bareng raksasa ini. Soalnya lokasinya memang tidak jauh dari desaku. Di desa Aipaya, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Teman, masih ingat nggak beberapa kejadian soal hiu paus yang pernah terdampar atau nyasar ke daerah lain? Untungnya hiu paus di daerahku ini selalu terjaga dan kami lindungi, teman. Jadi, dijamin mereka nggak bakalan nyasar atau terdampar deh. Kata guruku di kelas, hiu paus yang tersebar di Teluk Saleh mencapai 110 ekor loh. Wow! Yang lebih spesialnya lagi, mereka ada terus di perairan ini sepanjang tahun. Jadi, bukan sekedar bermigrasi atau numpang lewat saja. Seperti biasa, di lokasi hiu paus sudah banyak wisatawan, teman. Paman pun kini sudah bisa membawa tamu dari mancanegara. Kata paman sih, tamunya ini berasal dari negara Spanyol. Wah, keren. Aku tak mau ketinggalan. Mumpung ada bule, aku dan kawan-kawan mengajak orang Spanyol ini berenang bareng hiu paus. Bukan hanya berenang saja, pengunjung juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dari bagan ini, teman. Ini dia makanan kesukaan si raksasa ini, udang rebon. Hiu paus memang makhluk yang luar biasa ya, teman. Makan udang rebon saja, badannya bisa lebih dari 10 meter. Ikan yang satu ini sudah hidup menetap dan jadi bagian dari biota laut yang ada di Teluk Saleh. Yang jelas, keberadaan hiu paus ini hanya ada bila kita semua bahu-membahu menjaga kelestarian alam di perairan Teluk Saleh. Hampir saja kelupaan, harus membantu paman mengambil telur ikan terbang. Lokasinya masih di sekitar perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. Tak jauh dari tempat hiu paus tadi. Di pertengahan tahun seperti ini, biasanya memang sedang musim ikan terbang. Mereka akan bertelur di rumpon-rumpon yang sengaja paman taruh di permukaan air. Rumpon ini berupa daun kelapa kering yang ditumpuk jadi satu. Tapi mana rumponnya ya? Nah, itu dia. Ayo angkat, kawan-kawan. Aida! Banyak sekali telur ikan terbangnya yang menempel. Seperti inilah bentuk dari telur ikan terbang. Bentuknya bulat kecil, berwarna kuning, dan melekat satu sama lain. Ini baru dari satu rumpon. Sementara hari ini ada beberapa rumpon yang mau diambil. Hari ini sepertinya kami bakalan panen telur ikan terbang, teman. Rumpon-rumpon ini letaknya sengaja ditaruh berdekatan. Dari rumpon yang lain pun telur ikan terbangnya tidak kalah banyak. Syukur alhamdulillah, prediksiku terbukti benar. Talangeng, ada mau tutan-utai talangeng. Ada tani bagi dengan nenek. Nah, sedih sama sedih kita tayeng. Nah, ada hasil tuan utang. Nah, tangga tawa kau detalah. Yeay!
mandi. Teman, untuk bisa mengolah telur ikan terbangnya, aku masih butuh beberapa bahan tambahan nih. Tanaman yang mau kami petik ini namanya kumar, teman. Seperti inilah bentuknya. Mirip seperti daun pakis. Wajar saja, soalnya kumar dan pakis memang masih satu keluarga. Sayur kumar hanya ada di bumi Sabalong sama Lewa, julukan dari Pulau Sumbawa. Bagian yang diambil adalah pucuknya. Kata Bibi, kalau sudah diolah jadi sayur, rasanya enak sekali loh teman. Apalagi pucuknya yang masih muda. Bah! Cirinya daunnya berwarna hijau. Sedangkan kalau sudah tua, daunnya berwarna coklat. Ah, tadi. Ndenan ke. Oh, yang nintan mau buan table. Uniknya untuk wadahnya, kami menggunakan pelepah pisang. Fungsinya supaya kumar tetap segar. Kumar tumbuh subur di desaku karena lokasinya berada di pesisir pantai. Kumar juga banyak ditemukan di daerah rawa. Makanya disebut juga pakis rawa. Bolang. Renjang kamu di tanah ke. Sermen mau tas rea. Ya mana? Rawi mana teh? Kamu dapat. Sermen mau rea. Kan pernah ada tadi. Ya mau jangka mana ke? Di bang kita udah sakit. Awan nak ke balang mau nak ke tema. Ya makasih Di. Wah, terima kasih. Padahal niatku hanya ingin membantu. Tapi kalau dikasih rezeki, masa kami tolak? Berlokasi di pinggir pantai, membuat cuaca desa kami sangat terik kalau siang seperti ini. Tapi rupanya ada satu pohon yang bisa tetap berbuah dengan subur loh. Dan penuh buah. Oh, entek mana? Oh, tak pulang. Nih. Oh, penuh teh. Entek bentana. Oh, aku ke dita. Kota. Aku ke sarel kana. Oh, katengna. Ini namanya pohon maja, atau di tempat kami disebut pohon gila teman. Meski tumbuh di tanah gersang dan bahkan seluruh daunnya sudah meranggas alias berguguran, tapi buahnya justru banyak sekali. Pohonnya begitu mudah dipanjat. Aku dan Diva langsung menuju pucuknya. Hap, hap, hap. Ciri khas buah bila adalah kulitnya yang sangat keras. Awas Sahnil, nanti kena kepalamu. Buah yang sudah matang akan jatuh dengan sendirinya jika digoyang-goyang seperti ini. Sepertinya buah bilanya sudah banyak. Ayo kita cicipi rasanya. Untuk membukanya bisa dengan parang atau diadu dengan sesama buah bila alias maja hingga terbelah. Selain manis, rasanya juga lembut, lumer di mulut. Enak sekali teman. Tidak hanya dimakan langsung, buah yang satu ini juga enak loh kalau dibakar. Oh iya, aku baru ingat, aku kan punya telur ikan terbang pemberian paman. Kalau telurnya diolah jadi masakan, ditambah dengan buah bila bakar, sepertinya enak kali ya. Kebetulan sekali, ini sudah waktunya jam makan siang. Rencananya, telur ikan terbangnya akan kami buat menjadi pepes teman. Dika, kamu parut kelapa ya? Sahnil, potong sayur kumar. Sementara aku bagian mengulek. Nah, kalau Diva mengurus perapian. Bumbu yang digunakan sangat sederhana. Hanya bawang merah, bawang putih, dan cabai merah.
Cara membuatnya pun mudah sekali. Kelapa yang sudah diparut dicampur ke dalam telur ikan terbang. Lalu tambahkan bumbu dan sayur kumar. Kemudian bungkus menggunakan daun pisang. Tinggal diulangi deh sampai pepesnya terkumpul cukup banyak. Setelah itu pepes dibakar bersama dengan buah bila. Mudah dan cepat kan teman? Pulang, ada nyaman benar dita ada nyaman lalon dita ada. Nyaman enak. Bakarnya jangan lama-lama. Kalau daun pisang dan buah bilanya mulai menghitam, sudah waktunya diangkat. Tapi angkatnya hati-hati ya kawan. Wah, tampaknya lezat sekali. Selamat makan kawan-kawan. Rasa telur ikan terbangnya gurih sekali. Ada sensasi renyah setiap kali mengunyah. Ditambah rasa pedas dari irisan cabai menambah lengkap cita rasanya. Enak sekali. Coba kalau ada nasi, makin lezatlah sajian ini. Makin kenyang juga. Benar saja teman, buah bila menjadi hidangan penutup yang sangat cocok. Ayo teman, kita lanjutkan petualangan lagi. Teman, gak cuma panen buah asam, tapi kami juga punya hasil tangkapan laut yang istimewa loh. Ayo kawan, cepat. Jangan sampai target tangkapan kita lepas. Perairan pantai Desa Bama menyimpan banyak sekali hasil laut. Gak cuma ikan, tapi juga cumi-cumi. Kami menyebut hewan bertentakel banyak ini dengan sebutan kapololon. Cara menangkapnya ya dengan dipancing. Nah, itu dia teman. Menarik senar pancingnya harus hati-hati ya. Saat cumi-cumi di bawah laut sana melawan, senar pancingnya harus diulur pelan-pelan. Ini supaya sentakan kuat si cumi-cumi tidak melukai tangan kita. Mantap! Ini baru tangkapan yang keren. Oh iya teman, sebelum pergi kami tidak lupa kembali memasang umpan pancing. Hanya saja tali pancingnya harus panjang. Bahkan bisa sampai 150 meter lebih. Pamanku bilang ini karena cumi hidup di laut dalam. Jadi tali pancingnya juga harus menyesuaikan. Teman, meski cumi jenis raksasa ini biasa hidup di air dalam, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menemukannya di air dangkal. Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat lokal bisa menangkapnya langsung tanpa alat bantu. Kalau menurut Bu Guru, perubahan kondisi alam di bawah laut sanalah yang menjadi penyebabnya, teman. Ayo Kevin, Arko, semangat. Awas, hati-hati ya. Oh ya, kalian pasti tahu. Cumi punya bentuk pertahanan tubuh untuk melindungi dirinya. Saat terdesak, ia akan menyemprotkan tinta. Cara ini dia lakukan untuk menghilangkan jejak dan kabur.
pada saat memancing cumi-cumi pun kita harus siap kena semprotan tintanya juga. Cihuy! Rasanya puas banget bisa dapat tangkapan yang super besar ini. Rahasia lagi kalau cumi-cumi memiliki daging yang rasanya lezat. Tapi bagaimana cara mengolahnya ya? Yuk, aku beri tips cara membersihkan cumi ala bolang. Pertama, tekan bagian tentakel dari tubuh cumi. Kemudian, cari bagian tubuh tempat cumi menyimpan cairan tintanya. Bersihkan bagian dalam cumi dengan menggunakan air dingin. Siram secara perlahan sampai seluruh bagian cumi bebas dari tinta. Satu lagi, Bibi menggunakan rendaman air asam dan garam untuk menghilangkan bau amis. Rendam cumi yang sudah bersih selama kira-kira 15 menit. Oh iya teman, hari ini Bibi akan membuat menu cumi panggang kuah kental. Parut mama ke. Bahan sausnya terbuat dari tomat segar, parut, kemudian pisahkan antara sari tomat dan ampasnya. Nah, kalau kakak sedang menyiapkan bumbu halus dari bahan kunyit, bawang, dan beberapa bumbu dapur yang lain. Bibi bilang memasak dengan cara memanggang punya banyak kelebihan. Kami menyebutnya hekit. Memanggang makanan akan mengurangi kelebihan lemak pada makanan. Selain itu, masakan yang dipanggang juga bisa berkurang kadar garamnya. Wah, sudah matang tuh. Yuk kita angkat. Bumbu yang sudah halus ditumis sampai harum. Tambahkan dengan saus kentalnya ya. Tinggal tunggu sampai mendidih. Terakhir, baru deh masukkan cumi yang sudah dipanggang. Campurkan dengan kuah kental yang sudah matang. Aromanya saja sudah sedap. Gimana dengan rasanya ya? Sabar dulu ya teman, karena kita mau bawa makanan ini ke kebun. Nenek, plan buat 3. Ya, apa lah? Sama-sama, mari. Bekerja sama-sama, makan pun harus bersama-sama. Yuk, Kek, selamat mencoba. Enak banget, kok. Daging cuminya empuk dan gak alut. Bumbunya juga meresap. Pokoknya enak deh. Tuh kan, Paman dan bibiku juga suka banget tuh. Hayo, siapa mau nambah lagi? Tolong antarnya ke Habib siapa? Gak, emang ya Habib Pak? Di tempat gajah. Gajah. Siap, Bi. Tenang saja. Amanahnya pasti Bolang sampaikan ke Paman. Sampai juga kami di pusat pelatihan Gajah Sare Aceh Besar.
Bolangers, disinilah tempat gajah dilatih dan dirawat agar tidak masuk ke pemukiman warga. Ayo kawan, kita hampiri paman. Oh, kaget lah ya. Kita baca sama-sama ya. Asyik. Paman tahu aja kalau aku sudah tidak sabar ingin mencicipi kue buatan Bibi. Wah, kue yang dibawakan Bibi komplit sekali. Mulai dari timpan balon, ketan serikaya, bingkang Aceh, semuanya ada Bolangers. Banyak pula. Habisin ya. Ayo, cepat habiskan kawan. Soalnya aku sudah tidak sabar ingin segera bermain dengan Yuyun. Itu loh, anak gajah yang dirawat paman tadi. Kata paman, gajah Sumatera memiliki tubuh yang cenderung kecil dengan warna kulit lebih terang jika dibandingkan dengan gajah jenis lainnya. Selain itu, gajah Sumatera juga punya ciri khas berupa tonjolan di kepalanya. Bang. Mau ke gatro, dia main gajah. Bukan jilid dia kata si Yuyun tahu tu. Jina sah. Minta bawa pisang ke Yuyun. Paman kau nak liang apa? Kumpul si Yuyun. Siap, paman. Kami siap membantu kok. Asalkan bisa bermain dengan Yuyun. Ayo kawan, kita ambil buah pisangnya. Misi berlanjut Bolangers. Coba aku dipegat. Mana tengah pergi pisang? Bawa je lagi petang. Ju. Jatuh juga mau cok. Ju apa? Di kebun paman ini ada beragam jenis pisang. Ada pisang susu, pisang Ambon, hingga pisang tandu. Bak lepas saja. Ju kau ju. Ju kau kan? Yo. Wah, paman jangan meremehkan bolang dong. Kalau cuma menebang pohon pisang sih gampang. 1, 2, 3, ya! Oh. Kalian jangan angkat. Ju. Umi ganda jual lah. Cuba. Ganda. Layu. Mana tu? Abdul kacau jet hanya double sama-sama. Mari, nama. Kami mengikatkan pisangnya pada tongkat kayu agar lebih mudah bawanya. Sama seperti pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau menggotong pisang bersama-sama seperti ini kan jadi jauh lebih ringan. Lekeh mau bintang ke gajah Pak Mahal. Ju yang ketua cok ju. Bagaya. Jalan teh. Ju. Ya, tak boh. Yeay! Yuyun, kami coba pisangnya dulu ya. Mana? Ada 4. Kau berdekat baju no gajah nak ha. Nah, nampak je cok. Ju. Jangan. Dapat bintang. Dapat bintang. Aduh, adikku datang lagi. Kenapa sih dia selalu bisa datang pas kami sedang makan? Gajah coy bintang baju. Berapa hari kerja? Bang, nyokabe bang. Walau. Pucuk je kan. Ya. Kau main beli bergajah? Kalau gajah, kalau gajah. Benar tim telemah. Adalah kecil. Alah ha. Bobot kau. Ya, aku keceplosan deh. Kalau sudah begini, mana mungkin bisa kularang dia untuk ikut. Terpaksa deh kami harus mengajaknya. Gajah, dengan mana? Dah. Aduh, tuh kan, Syaiku langsung kegirangan melihat gajah. Ayo kejar sebelum dia mengganggu Yuyun. Bolangers,
Gajah-gajah di sini rutin dimandikan. Kulit gajah ternyata sangat sensitif terhadap sengatan matahari. Jadi harus dimandikan 2 kali sehari. Gajah-gajah di sini ini memang sudah jinak Bolangers. Soalnya sudah dilatih oleh para mahotnya. Tapi harus tetap hati-hati ya. Mereka terkadang sulit mengontrol kekuatannya karena ukuran badannya yang besar sekali. Bolang pisang apa bolang? Ini apa tu? Udah aja pisang lah Ya. Yuna lah, Yun. Akhirnya bersih juga kamu Yun. Sekarang jadwalnya untuk makan. Ayo kawan, kita kasih pisangnya. Biarpun masih anakan, Yuyun makannya juga banyak loh Bolangers. Kata paman, dalam sehari gajah bisa menghabiskan ratusan kilo rumput dan buah-buahan. Pantas saja badannya si Yuyun gendut. Nggak bisa dimakan. Bolangers, ada induk dan anakan gajah yang datang lagi. Mereka juga nggak mau ketinggalan makan pisang tuh. Menurut buku pintar yang kubaca, gajah termasuk hewan sosial loh. Makanya mereka selalu bergerak berkelompok. Kayak Yuyun dan keluarganya ini. Biarpun adiknya suka mengusili Yuyun, mereka tetap akrab ya. Senang deh melihat kedekatan mereka. Malahnya abang banyak nah berjumpa tapi boleh ya? Menimuk lah. Mau abang lebih popo kau? Bolangers, dari keluarga gajah ini aku jadi belajar hal penting. Namanya keluarga, ya memang harus selalu bersama. Biarpun sering bikin kesal, tapi aku tetap sayang kok sama Syaikul. Selamat datang di Danau Paisu Batongan. Rumahnya ribuan ubur-ubur. Gimana teman? Sudah siap berenang dengan mereka? Tunggu, kami atur formasi dulu ya. Yo. Sebentar dong mati. Yo. 1, 2, biur. Ini nih sobat-sobatku yang banyak banget. Keren kan teman? Ada 3 jenis ubur-ubur yang sering kami jumpai di sini. Pertama, yang berbentuk seperti payung ini. Kedua, ini dia, si pipih nan lebar. Melihatnya harus ekstra teliti ya, karena warna tubuhnya putih transparan. Dan ketiga, adalah yang berbentuk seperti payung terbalik. Sejak ratusan ribu tahun lalu, mereka tinggal di danau seluas hampir 1 hektar ini. Danau air asin ini terpisah dengan perairan laut lepas, jadi mereka aman dari ancaman predator. Nah, karena alasan itulah mereka kemudian berevolusi, yaitu membuat sengatannya melemah sehingga tidak berbahaya. Lihat nih, aku bebas bermain dengan mereka dengan jarak yang sangat dekat. Teman, ini dia 3 tips berenang dengan ubur-ubur. Yang pertama, berenang tanpa menggunakan tabir surya. Kandungan zat kimia pada tabir surya dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan ubur-ubur. Yang kedua, berenang tanpa memakai kaki katak, karena bisa membunuh ubur-ubur. Tentakel ubur-ubur sangat empuk, karena 95% tubuhnya terdiri dari air dan tidak punya tulang belakang, sehingga mudah hancur jika terkena benturan benda keras. Dan yang ketiga adalah memilih waktu yang tepat.
Biasanya ubur-ubur banyak berenang di permukaan saat matahari bersinar redup. Apalagi setelah hujan turun. Jadi, kapan nih teman di rumah mau datang kemari?